Saat inilah panggilan kita diuji. Waktu inilah setia kita dinanti. Hari-hari inilah iman harus pasti, sebab kita harus tetap meniti. Apakah engkau kuat melayani meski badai tak kunjung henti? Apakah engkau sigap memberkati walau tak selalu mendapat hati? Sanggup menggenapi hingga kau melihat dia nanti. Saat inilah panggilan kita diuji. Waktu inilah setia kita dinanti. Hari-hari inilah iman harus pasti, sebab kita harus tetap meniti. Apakah engkau kuat melayani meski badai tak kunjung henti? Apakah engkau sigap memberkati walau tak selalu mendapat hati? Tuhan tahu dan menjagai. Dia sanggup menggenapi hingga kau melihat dia nanti. Tuhan tahu dan menjagai. Dia sanggup menggenapi hingga kau melihat dia nanti. Hingga kau melihat dia nanti. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Biarlah nats yang akan kita baca dan kita pelajari pada malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah ini. Kami ingin bersama-sama belajar akan sabda kebenaran-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri akan menuntun
lidah, bibir, dan hati kami, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekian lama kita tidak bertemu. Kita pada malam hari ini kiranya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, dan kita tetap memohon pertolongan supaya di dalam menjalani di masa-masa pandemi ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari teks bacaan kita di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Saya akan membacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua ayat yang kita bacain di atas menasihatkan kepada kita agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam keluarga, bahkan di dalam ibadah pun kita diharapkan supaya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut dan berkeluh kesah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa dimanapun kita berada, pasti akan ada hal yang kita keluhkan. Mungkin itu dari gaji, mungkin itu dari pekerjaan, banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kadang bahkan menyalahi atau sebenarnya bukan tugas kita, tetapi kita harus mengerjakannya. Namun apabila kita melihat di dalam teks ini, kita akan bisa mengerti bahwa segala sesuatu harus kita kerjakan dengan sepenuh hati. Walaupun sebenarnya keadaan kita tidak senang ketika kita menerima, tetapi kita perlu belajar untuk melakukannya dengan sepenuh hati, karena pekerjaan yang kita kerjakan dengan setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati, hasilnya pun tidak akan maksimal. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun biasa melakukan hal yang rutinitas saja. Kita sering melakukan hal yang biasa-biasa saja, tanpa adanya semangat dari hati kita, tanpa ada semangat dari diri kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu hanya sekedar rutinitas biasa. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita, bagaimana Dia melakukan segala hal, bagaimana Dia mengerjakan sesuatu, pasti Dia lakukan dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa, dikerjakannya dengan sepenuh hati. Meskipun kalau kita melihat cerita atau kisah Tuhan Yesus banyak sekali mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan yang hebat, bahkan Dia harus mati di kayu salib. Jika pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk melakukan sepenuh hati yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus pun telah melakukan dan telah mengajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu melihat ataupun mengingat apa yang telah kita kerjakan di dalam hidup kita.
Kadang kita merasa hasil yang kita dapatkan itu tidak maksimal. Apa yang kita harapkan itu justru jauh dari keinginan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki di dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah kita melakukan tugas tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam studi, bahkan di dalam ibadah dengan sepenuh hati? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah yang kita kerjakan, apakah yang kita lakukan sudah bisa dikatakan kita bisa menyenangkan hati Tuhan, atau sebaliknya bahwa kita hanya melakukan pekerjaan sebagai pekerjaan rutinitas saja? Kiranya melalui perenungan pada malam hari ini, apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di dalam hidup kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Selamat melakukan segala pekerjaan di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam studi dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengingat saudara-saudara kita yang pada saat ini perlu dukungan doa untuk pelayanan di gereja, untuk semua kegiatan, aktivitas. Biarlah Tuhan campur tangan untuk semua hamba Tuhan, pengerja gereja, majelis, dan semua jemaat di GKMI. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan boleh anugerahkan bagi hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin merendahkan diri kami, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati untuk gereja kami. Kami serahkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja kami. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan yang harus kami lalui bersama-sama. Namun kami percaya bahwa Tuhan terus akan menggandeng kami, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, Tuhan terus akan memberkati untuk gereja dan jemaat kami. Kami ingat untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan terus akan membebat. Kiranya Tuhan terus akan memberkati melalui obat-obatan, melalui perawatan, melalui dokter, melalui perawat, melalui keluarga yang senantiasa mendampingi. Kami mau serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya di tengah-tengah merasa kondisi yang sakit, kiranya mereka boleh terus ingat akan Engkau. Kami juga mau serahkan untuk semua jemaat, semua aktivis gereja, untuk hamba Tuhan, untuk pengerja gereja, untuk majelis. Kiranya Tuhan terus akan memberkati dan memberi kesediaan hati untuk tetap melayani. Kami juga mau serahkan untuk semua saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami keunduran iman. Kami mau serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui tangan kasih-Mu, melalui bilur-bilur darah-Mu, Engkau boleh menarik kembali, Engkau boleh menghadirkan semangat kembali, sehingga mereka boleh bersama-sama untuk beribadah di dalam gereja kami. Kami serahkan doa-doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.